Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah Karami Safari, asal perguruan tinggi Institut Al-Qatari. Pada kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat sendiri pada mata kuliah bahasa Inggris. Tugas media pembelajaran ini adalah salah satu tugas individual yang dibebankan kepada saya pada kegiatan PKDP 2024 Angkatan 2. Baik, saya akan mulai menjelaskan. Sebelum kita masuk ke materi, ada nasihat atau motivasi, kata-kata motivasi dari Dr. Fahrudin Faiz MAG, filsafat Islam di Indonesia. Hakikat manusia pengetahuannya sedikit, belajar terus hukumnya wajib. Kemudian kita masuk ke materi, English for Tourism. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah 2 SKS, yang dimana sebagian besar materinya ini adalah membahas tentang bahasa Inggris yang digunakan di keperluan untuk dunia pariwisata. Baik, sehingga materi-materi yang akan dikuasai oleh mahasiswa itu adalah kosakata atau kalimat bahasa Inggris yang sering digunakan oleh dalam aktivitas percakapan di sekitar kegiatan pariwisata. Jadi mahasiswa dituntut untuk menguasai bahasa Inggris untuk pariwisata. Tentu ini akan mempengaruhi kosakata-kosakata yang biasanya itu didominasi oleh kosakata tentang wisata alam. Ada juga wisata seni dan budaya, dan ada juga wisata kuliner. Nah, contoh misalnya kosakata yang sering digunakan, yang sering dibahas di dalam wisata alam adalah waterfall, itu air terjun, rice trees, terus farm organic. Nah, kemudian menguasai bahasa Inggris yang berkaitan dengan pelayanan wisata alam. Nah, jadi ini materinya. Kemudian kalau wisata seni dan budaya, tentu ini akan menjelaskan terkait dengan wisata seni yang ada di daerah tempat wisata tersebut. Contoh misalnya wisata seni itu adalah kelentang, salah satu jenis musik tradisional. Kemudian social culture, tentang budaya-budaya tradisi masyarakat yang ada di sana. Nanti kita akan masuk di bagian cultural gap, ya. Kemudian handmade. Nah, di sini mahasiswa harus menguasai bahasa Inggris yang berkaitan dengan seni dan budaya masyarakat. Kemudian berikutnya adalah material. Nah, yang kita bahas dulu adalah terkait dengan greeting dan introductions. Nah, jadi mahasiswa itu harus bisa memperkenalkan diri, harus bisa say hi juga. Bagaimana cara membuka percakapan yang bagus dengan native speaker atau penutur bahasa Inggris asli. Kemudian di materi ini juga talking about daily activities. Sederhana ya, membicarakan tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kemudian asking for permissions, ya, meminta izin. Kalau misalkan ada yang mau diminta, itu bagaimana cara kita meminta menggunakan bahasa Inggris agar tidak menyinggung perasaan native speaker. Kemudian asking and giving informations. Nah, bagaimana cara mahasiswa itu bertanya kepada native speaker, selain itu juga bisa memberikan informasi kepada native speaker. Nah, di situ kan ada
frase-frase yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian asking questions, ya, bagaimana cara kita bertanya juga, mengkonstruksi kalimat-kalimat tanya ya, supaya kalimat tanya itu baik, akurat. Ya. Kemudian reservation, bagaimana cara kita menguasai konteks bahasa Inggris dalam aktivitas perhotelan, nah, termasuk check-in dan vocabularies lain-lainnya. Nah, di sini ada gap. Gap itu artinya adalah perbedaan budaya atau kebiasaan antara kita dengan penutur bahasa Inggris asli, budaya penutur bahasa Inggris asli. Jadi pesannya adalah jangan basa-basi. Biasanya kita ini kan bahasa Indonesia atau budaya kita dalam berbahasa itu sering kita basa-basi, berputar-putar. Jangan begitu. Jadi kalau berbicara bahasa Inggris itu langsung straight to the point, langsung ke inti pokoknya saja. Kemudian jangan tanyakan sesuatu di luar konteks. Nah, ini tentu akan menjadi jebakan Batman buat teman-teman mahasiswa nanti. Tanyalah sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. Misalnya wisata tentang alam. Jangan pernah menanyakan native speaker tentang ekonomi atau tentang dunia industri yang tentunya penguasaan kosakatanya akan menjadi semakin luas atau general. Jangan. Kemudian jangan tanyakan sesuatu yang privasi. Jadi budaya native speaker itu tidak suka ditanyakan terkait dengan hal yang sangat privasi. Contoh hal yang privasi adalah terkait dengan faith, keimanan atau agama. Hubungan pribadi itu juga termasuk privasi. Pekerjaan, nah itu juga termasuk privasi. Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi. Terkecuali kalau memang kita memiliki hubungan yang erat, yang bagus, itu tidak masalah, why not? Kemudian harus kontak mata. Nah, pada saat kita berbicara bahasa Inggris dengan native speaker, kita harus melihat matanya, jangan melihat yang lain. Karena kebiasaan kita berbicara tentu tidak boleh melihat mata, karena bagi kita melihat mata itu adalah attitude yang tidak baik atau tidak sopan. Tapi berbeda dengan konteks berbicara dengan native speaker. Kita harus melihat mata karena bagi mereka, bagi standar budaya mereka itu adalah yang paling sopan. Cara kita berbicara dengan native speaker. Kemudian materi greeting and introductions. Ya. Good morning, terus good afternoon, good evening, good night. Ya, ini ibarat salam ya. Assalamualaikumnya versi bahasa Inggris. Ya, contoh percakapannya di sini, good morning Mr. Dobby, good morning, how are you this morning? Bagaimana kabarmu hari ini? I'm fine, what about you? Fine, thanks. Nah, kemudian hello, hi, ini greeting namanya. Bagaimana cara kita menyapa, membuka percakapan dengan native speaker. Kemudian kalau how are you, jawabannya fine, thanks. How are you doing? Artinya bagaimana kabarmu? I'm okay. How is it going? I'm alright. Sama ini kan. What's up? Ya, great. Sama juga artinya. Artinya adalah bagaimana kabarmu atau assalamualaikum bisa juga. Kemudian di greeting and introductions itu bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Ada kalimat-kalimat yang harus kita kuasai. Seperti yang pertama ini adalah I'd like to introduce myself. Saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. My name is bla 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 dan seterusnya. Atau let me introduce myself, sama artinya juga. Contoh dalam percakapan, good morning everyone, I would like to introduce myself, bla bla bla. You can call me bla bla bla. I'm from Jerman, I am 30 years old, and etc. dan seterusnya. Kalau kita mau memperkenalkan orang lain atau introducing others, caranya
kuasai kalimat yang ada di sini. Let me introduce you to. Saya mau memperkenalkan Anda kepada bla 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 bla. I'd like to introduce myself to bla bla bla. Sama artinya. Dalam contoh percakapan, I would like to introduce you to one of my friends, Ahim. Saya akan memperkenalkan kepada Anda salah satu dari teman saya namanya Ahim. Hello Tom, I am Ahim. Kemudian dijawab sama Ahim, hello Tom, I am Ahim. Nice to meet you Ahim. How long have you know? How long have you to know each other? Sudah berapa lamakah kalian sudah mengenal? Kalian berdua sudah saling mengenal. Terus, we were classmates at high school. Sudah dari semenjak kita masih duduk di bangku sekolah. Talking about daily activity. Nah, contohnya bagaimana cara kita menjelaskan atau berbicara tentang aktivitas hari-hari kita. Contoh, my name is Jerry, I'm guide. Nama saya Jerry, saya seorang guide. I wake up each morning at 5 o'clock. Saya selalu bangun jam 5. I always take shower. After that, I have breakfast with juice, cereal, and coffee. After that, I usually clean my house. Then I go to work at my office until 12 o'clock. Jadi kebiasaan aktivitas sehari-hari yang dilaksanakan. Begitu caranya. Kemudian asking for permissions. Bagaimana cara kita meminta izin dalam bahasa Inggris? Ada 3 caranya. Pertama, can I? Contohnya, can I talk to you for a minute? Bisa nggak saya berbicara dengan Anda sebentar? A minute itu artinya sebentar. Atau lebih sopan lagi, could I borrow your money? Bisa nggak saya pinjam uang? Atau may I go to toilet? Bisa nggak saya pergi ke toilet? Mohon izin saya pergi ke toilet juga bisa. Atau giving permissions. Bagaimana cara kita memberikan izin? Tadi meminta dan sekarang memberikan. Ya, yes certainly. Ya tentu. Yes please. Yes of course. Yes you may do that. Kalau kita menolak atau refusing permission, bisa kita pakai unfortunately you can do that. Mohon maaf, kamu tidak bisa melakukan hal tersebut. Atau sorry, I think it's impossible. I have to say no for this. Sama artinya. Kemudian asking and giving information. Bagaimana cara meminta dan memberikan informasi dalam bahasa Inggris? Asking information, would you mind? Ini kata yang sering digunakan untuk meminta informasi. Would you mind itu artinya tolong ya. Atau could you, bisa enggak? Can you, bisa enggak Anda? Contoh dalam kalimat, would you mind telling me where the waterfall plays around here? Bisa enggak minta tolong kasih tahu saya di mana air terjun di sekitar sini. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan informasi? Yes, the waterfall is in the corner of the forest. Ya, air terjun tersebut berada di pojok hutan yang ada di sana. Yes, please follow this way. Ya, silakan ikuti jalan ini. Atau we'll find the crossroad and then turn left. Nanti Anda akan temukan crossroad, perempatan. Kemudian silakan belok kiri. Itu salah satu contohnya. Kemudian asking questions. Bagaimana cara kita bertanya. Yeah. Simple question. Usually I use auxiliary verb seperti am, I, am, is, are, do, does, did, can, will, must, would, etc. Contoh dalam kalimat. Are you a guide? Apakah kamu seorang guide? Gitu. Is she your mother? Apakah dia ibumu? Can you help me please? Dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menjawab pertanyaan? Use question word. What, who, why, when, where, and how. Contoh dalam kalimat, what is in your bag? Who bring my bicycle? Why did you leave me alone? And so on. Nah, contoh. Nah, di sini nanti saya akan menyuruh teman-teman untuk praktik percakapan dalam bahasa Inggris dengan tema taking reservation over the phone.
kegiatan ini tentu dalam kelompok, work in pair. Bagaimana cara kita check-in di hotel, talking about the job, atau calling someone, soft tracking with quiz ya. Oke, jadi itu materi kita dalam bahasa Inggris yang akan kita pelajari selama perkuliahan kita sampai pertemuan terakhir. Terima kasih. Jadi everything is possible. Segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. And English is easy. Jadi bahasa Inggris itu juga sangat gampang. Thank you. That's all our material. And thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.